Masak gulai pange kacang panjang ala ciri khas Sumatera Barat. Nah, bagi bunda-bunda yang penasaran dengan resep dan cara memasak gulai pange lawak kacang panjang, simak videonya sampai selesai yo sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Ete-ete, uni-uni, adik sadonyo. Kalau ada udah-udah yang menonton, udah-udah sadonyo. Kembali lagi kita di channelnya Epi Irma Suryani. Yang udah lama nih kita tidak bikin konten dan video lagi. Nah sekarang kita kembali lagi bikin video tentang memasak gulai pange ya. Kalau ada nih yang belum bisa cara bikin gulai pange ya, gulai pange khas Sumatera Barat. Nah, sekarang kita ingin berbagi resep ya. Kalau yang udah bisa, siapa tahu yang lupa bumbunya atau gimana bisa mengingatkan kembali ya. Ini gulai pange adalah khas Sumatera Barat. Ada nyanyinya nih, bunda-bunda ya. Nyanyinya begini nih, kalau nggak salah. Bare Solo, tanah di dandang. Nah, jadi ini bare Solo yang di tanah dandang ini nih, makannya pakai gulai pange. Indah nampak ondeh mak mintu lalu. Nah, ini dia nih gulai pange. Nah, sebelum kita lanjut, bunda-bunda semuanya, jangan lupa ya di-subscribe nih channelnya Epi Irma Suryani supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya gitu. Jadi insya Allah ya setiap hari kita bisa bikin video keseharian kita tentang masak memasak gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like gitu. Kalau ada komen, kalau ada saran dan masukan, silahkan ditinggalkan komen. Kita dengan senang hati menerima saran dan masukannya. Ayo, tidak berlama-lama kita lanjut ya semuanya, bunda-bunda. Cara bikin gulai pange itu gampang ya bunda. Yang penting bumbunya pas, takarannya apa namanya, ikannya segar gitu, rasanya pasti enak. Jadi sekarang ini kita mau bikin gulai pange. Ikan kembung. Tadinya saya mau bikin gulai pange itu ikan tongkol ya, cuman karena kesiangan ke pasarnya nggak kebagian lagi ikan tongkolnya, cuman kebagian ikan kembung. Gak apa-apa, ikan kembung ini enak banget di gulai ya, gulai pange. Jadi ini ada ikan kembung kira-kira setengah kilo kurang lebih ya. Terus saya mau campur gulai pangenya pakai ikan panjang. Pastinya ya kalau gulai pange itu pakai ikan panjang enak banget ya. Saya sengaja beli ikan panjangnya, beli kacang panjangnya yang ada isinya gitu enak. Kalau buat gulai pange itu kacang panjangnya udah ada isinya ya. Kecuali buat ditumis. Kalau itu buat tumis iya yang muda ya, yang belum ada isinya. Kalau bikin pange enakan yang ada isinya. Terus selain kacang panjang, saya mau campur pakai tahu. Nih, tahu ini juga enak nih digulai, dipange ya. Selain digoreng, tahu juga enak digulai. Kalau menurut saya sih, kalau tahu ini enakan digulai ketimbang digoreng gitu. Karena bumbunya nanti kalau digulai itu meresap ya. Jadi bumbunya gulai pange itu ya pasti cabe ya, cabe yang sudah dihaluskan. Ini kira-kira 1 on ya, 1 on cabe giling, cabe keriting ya, jangan pakai cabe bolot yang apa kata orang di sini namanya cabe jablay gitu, jangan ya, pedas. Ini cabe keriting yang udah dihaluskan di pasar tadi saya beli ya, kira-kira 1 on ya. Ya namanya gulai pange jadi pedas, harus berani cabe, harus warna itu merah merona ya. Seperti bibir aku, tapi sayangnya sekarang aku nggak bisa bikin video bibirnya ya, mulutnya lagi ngomong ini kapan-kapan gitu. Terus bumbunya selain cabai merah keriting, saya tambahkan cabai rawit emang sih ya. Kalau orang Padang tuh suka makan yang pedas-pedas. Tapi ini apa namanya tergantung selera ya. Kalau nggak suka pedas, ya udah nggak usah ditambahin cabai rawit ya. Terus ada bawang merah. Ini bawang merahnya kira-kira 10 siung ya.
Ini karena bawang merahnya kecil-kecil jadi kelihatannya banyak. Jadi kalau bawang merahnya gede-gede 10 siung cukup lah ya. Terus bawang putihnya kira-kira 5 siung. Ada jahe 1 ruas jari. Nih jahe ya. Kunyit setengah ruas jari. Terus ada lengkuas ya atau laos. Ini kira-kira 1 ruas jari. Terus kalau bikin pange itu tidak lupa kita pakai daun kunyit ya. Nih daun kunyit. Kalau namanya gula itu kita pasti pakai daun kunyit. Kalau tidak pakai daun kunyit, khas gulanya hilang atau kurang ya. Daun kunyitnya kira-kira 2 lembar. Nggak apa-apa ya, maaf nih. Daun kunyitnya kering, ya nggak apa-apa. Yang penting baunya wangi ya, karena kita pasarnya jauh. Kadang-kadang saya suka stok. Nah ini stok yang kemarin, jadi udah kering ya, ditaruh di kulkas. Tapi masih wangi sih ya. Daun kunyitnya 2 lembar. Pakein daun jeruk juga, kira-kira 4 lembar ya. Daun jeruknya 4 lembar nih. Terus 2 batang serai, nih juga sama, serainya juga udah layu, nggak apa-apa ya, yang penting wangi ya, enak dicium gitu wanginya. Daun salam kira-kira 3 lembar. Nah itu aja sih kalau tentang bumbunya. Terus tidak lupa buat kuahnya kita campurkan, nanti kita pakai nanti santan ya. Gulai pange itu ada 2 versi, ada juga orang pakainya air gitu. Tapi kalau saya pakainya santan. Kenapa santan? Santan itu lebih gurih ya, lebih enak gitu. Ini saya pakai santan kira-kira 1 kelapa ukuran sedang gitu. Nanti airnya kira-kira 600 ml atau 1 botol aqua kecil ya. Oke, ikutin cara saya memasak gulai pange. Ayo kita masak. Oke. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi ya. Apa namanya tadi itu? Eh, ada bawang merah, jahe, bawang putih, sama kunyit. Jadi kita akan haluskan semuanya ya. Nah, langkah selanjutnya, santan yang tadi, yang setelah kita peras, kita campur sama bumbu ya. Kita campur sama bumbu yang sudah dihaluskan. Ini dia tadi ada cabai. Nah, ini nih. Cabai keriting yang udah dihaluskan tadi ya. Kita campur dengan santan. Ini kita aduk dengan santan. Terus bumbu yang sudah kita haluskan tadi juga kita campurkan dengan santan ya. Satuin semua ya. Nih. Lalu diaduk sampai merata. Tumpah deh. Apa ya? Maaf nih, dapurnya kecil. Maklum lah ya, anak kos-kosan. Ini namanya seorang perempuan, walaupun tinggal di kos-kosan itu, jangan sampai nggak masak ya. Apalagi orang Padang. Selagi bisa kompornya ditaruh buat tempat masak, kita masak ya. Memang kita tinggal di kos-kosan, dapurnya kecil, nggak apa-apa. Yang penting bisa masak. Jangan lupa kasih garam secukupnya nih, segini. 1 sendok makan ya, atau sesuai selera. Dirasa-rasa aja nanti ya. Terus jangan lupa dikasih sedikit sasa ya.
penyedap rasa. Ini mah tergantung selera ya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kalau mau banyak, nggak apa-apa juga, biar pinter. Jangan lupa dikasih sasa. Selain rasanya enak, bisa menambah kepintaran. Aduh ya Allah, biar nggak terlalu tegang ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, langkah selanjutnya, kan tadi udah kita aduk ya semua bumbunya di sini ya. Sekarang langkah selanjutnya nih, daun-daunan yang tadi nih. Sekarang kita taruh ke kuali. Nih, ke wajan ya. Menggunakan wajannya agak lebar. Tuh, ada daun kunyit, daun serai. Jangan lupa nih, serehnya kita pelintir-pelintirkan dulu biar wangi. Kenapa daun-daunan ini di bawah? Biar aromanya nanti pas masak ke atas ya. Makanya daun-daunannya di bawah. Oh ya, tadi saya lupa kalau masak gulai itu jangan lupa nih, apa namanya? Asam kandis ya. Kita pakein asam kandis, taruh di bawah ya nanti biar asamnya ke atas. Daun-daunannya semuanya taruh di bawah ya. Setelah daun-daunannya kita taruh, barulah kita masukin kacang tadi ya. Taruh dulu kacang di bawahnya. Setelah kita masukin kacang, nah, terus kita masukin ikannya. Nih ikan yang tadi udah kita cuci, udah kita bersihin, udah kita kasih jeruk nipis ya. Jadi ikannya nanti separuh-separuh. Jadi saya mau ulang dulu nih, sedikit aja. Masukin ikannya. Pertama saya mau tata kepalanya dulu ya, paling bawah kepalanya. Tuh. Nih saya naruhnya ikannya di selang-seling ya, biar sambil kita masak dia tidak ngobrol ya. Tuh, yang satu kepala ke atas, satu kepalanya ke bawah, biar dia nggak banyakan ngobrol kayak saya ya. Banyakan ngomong, masaknya nggak selesai-selesai. Ya Allah, ya nggak apa-apa ya. Biar tidak jenuh kitanya. Lanjut. Setelah kita, apa namanya, yuk sendoknya masuk lagi ke dalam. Setelah kita tata tadi daunan, udah kita tata ikannya, sekarang kita guyurin santannya ya. Masukin santannya ke sini. Jangan lupa langsung kita cetekin kompornya. Ya. Kacang panjangnya kita masukin lagi, terus terakhir tahu ya. Tuh, timbun lagi sama kacang. Kita timbun lagi sama kacang. Tuh. Kita masukin, tadi ada campuran tahu. Kita tambahkan tahu dia ya, pinggir-pinggir sini. Nah. Nih. Ini namanya masak ala-ala anak kos ya. Jadi jangan berkecil hati walaupun kita tinggal di kosan ya. Tinggal di kota jauh dari orang tua. Jangan berkecil hati tidak bisa memasak karena dapur kecil ya. Yang penting ada niat buat memasak, pasti masakannya matang ya. Tuh. Nah, sekarang kita udah cetekin apa namanya kompornya ya. Kompornya udah hidup dengan api sedang aja, jangan terlalu gede apinya. Apinya nggak usah terlalu gede ya, api sedang aja, nggak terlalu besar. Terus kita tunggu ini sampai kuahnya kering ya. Ini seharusnya ditutup ya, cuman karena kita nggak punya tutupan yang gede, ini tutupannya kecil, ya nggak apa-apa, ditutup aja begini. Ya, tuh. Nanti kita tunggu kering. Ya Allah yang nonton. Ya, maklum ya, anak kos-kosan. Dah, kita tunggu sampai kuahnya kering gitu aja. Nanti
sekali-sekali kita goyangkan penggorengnya ini biar tidak gosong di bawahnya. Nah, ini udah mulai mendidih ya, teman-teman. Udah mulai mendidih. Kita siram-siramin sedikit nih sini. Ya. Apa perbedaannya gulai dengan pange? Kalau gulai itu kita harus masak dulu santannya sampai santannya matang, benar-benar matang, baru kita masukkan isiannya. Sedangkan kalau gulai pange itu kita harus langsung masukin isiannya. Nih, isiannya itu apa yang mau kita masak ya. Misalnya kita gulai ini sekarang lagi gulai pange ikan kembung. Ya udah ikan kembungnya itu langsung kita masukkan bersama bumbu berserta santannya itu sekaligus ya. Gitu. Nah, sekarang udah mulai mendidih begini ya. Kita siram-siramin aja nih tahunya ini. Kacangnya udah mulai layu. Sekarang kita tunggu sampai dia kering ya, kira-kira 30 menitan. Oke. Baunya pasti ya wangi sekali. Cium nih wanginya enak banget ya. Nah, ini sekarang penampakannya udah mendidih ya. Kalau udah mendidih begini, kita agak goyang-goyangin sedikit biar di bawahnya tidak lengket atau gosong ya. Goyang-goyang begini aja. Tuh, digoyang-goyang aja, cukup digoyang-goyang aja, nggak usah diaduk-aduk. Ya, itu aja ya. Kita tunggu sampai matang. Kacang udah mulai layu. Ini ikannya udah matang ini ya. Cuman belum meresap. Nah, sekarang kita tunggu kuahnya nyusut atau kering ya. Sampai dia ada minyak-minyaknya begitu. Oke, kita tunggu matang. Nah, teman-teman semua, begini penampakannya. Gulai pange kita udah matang ya. Ini tahunya, ini ikannya, dan kacang panjangnya. Aduh, bentuknya itu Masya Allah, enak sekali ya. Tuh, penampakannya gulai pange khas Padang ya. Bisa kita santap dengan nasi panas nih. Kalau mau ngambil pange itu jangan dibolak-balik ya. Tip masak pange itu tidak boleh dibolak-balik ya. Kalau udah matang udah diangkat aja yang mau kita ambil gitu. Jadi nggak boleh dibolak-balik kayak kita masak gulai itu nggak boleh, nanti ikannya tuh hancur gitu. Jadi ini gulai pange ini sesuai selera ya, ada yang suka kering, ada yang suka berkuah. Jadi saya ini suka yang berkuah ya, yang ada kuah-kuahnya sedikit gitu. Masya Allah banget baunya ya. Uh, Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton channel saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita makan bersama. Yang nonton makannya bikin sendiri ya. Mana yang mau makan ke rumah saya? Boleh. Alamat saya di Jakarta Timur, Rawamangun, dekat dengan UNJ. Oke, terima kasih. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.